Streaming short series RCTI Plus gratis. Kirain siapa? Padahal aku mah nggak punya utang, ada yang ngetok-ketok aja. Di sini masuk. Nah, ini adalah kosan Fanny. Lumayan lah, masih rapi. Di sana ada rak sepatu aku, tapi berantakan. Itu. Terus di belakang Anda ada alat-alat makan aku seadanya aja karena aku di sini tinggal sendiri. Terus di sini ada alat kecantikan aku, semuanya ada di sini. Ada makanan juga, makanan banyak sih sebenarnya tuh di bawah. Terus karena aku suka seblak atau enggak aku suka bikin cuanki, jadi aku nyetok tuh banyak banget. Ini sisa nih, masih nyisa tuh. Ini ada cuankinya, ini batagor kering sama siomay kering, ada makanan-makanan ringannya, gula dan semuanya. Dan kalian sadar gak sih kalau aku suka pakai bandana? Nih, aku tunjukin, aku banyak koleksiannya. Tapi jangan lihat lemari aku, berantakan. Nih, banyak kan? Ini tuh belum terkumpul semuanya. Yang sebagian ada di rumahku, sebagian ada di koper, tapi kopernya di kantor. Nah, ini cuman sebagian. Tuh, sebagian aja udah segini. Kan? Tapi biasalah, kalau orang lagi sayang, pasti yang dipakai itu-itu aja. Aku paling yang dipakai yang polos-polosan ini, tuh. Kayak gitu. Tuh kan. Yang paling favorit yang ini. Karena ini masuk ke semuanya. Bisa pakai warna apa aja di bajunya sama ini nih. Pokoknya yang warna-warna netral aku pasti paling dipakai. Itu emang warnanya sorry kak, untuk pakainya itu langsung dipakai aja atau yang manual atau ada yang otomatis gitu sih kak? Manual, otomatis, matic ini. Jadi langsung pakai, nggak perlu ditali nggak usah. Ini langsung pakai di blus gitu, langsung dipakai ke atas. Sini, aku kasih tahu caranya deh. Nah, sini, aku tunjukin caranya ya. Jadi, alasan aku pakai bandana itu karena rambut aku sering berantakan dan aku paling males banget buat nyetok apalagi buru-buru. Jadi solusinya adalah bandana. Nah, jadi cara pertamanya itu adalah kita lihat dulu yang mana yang belakang dan mana yang belakang. Belakang dan belakang. Depan. Belakang dan depan. Nah, kayak gini, masukin. Rapiin rambutnya. Rapiin juga bandananya. Kayak gini. Terus tinggal tarik ke atas. Rapiin dulu pinggir dan pinggir. Baru kita tarik ke belakang, keluarin telinganya. Tinggal rapi-rapi. Udah jadi gitu. Enggak, sesuai dengan ukuran sih. Sebenarnya kan kepala aku kecil. Jadi kalau aku beli bandana itu nggak pernah beli instan. Harus bikin. Kalaupun itu beli instan pasti dikecilin lagi. Karena kepala aku kecil gitu. Tapi kalau mau berkegiatan, aku harus pakai jepit. Takutnya kayak kemarin di rumah hantu. Hilang nggak tahu tuh kemana bandana. Lupa pakai jepit gitu. Tapi untuk range harganya sendiri berapa sih kak? Ih, murah tahu. Aduh, jadi malu aku. Cuman kurang dari 30.000. Bener, tapi yang paling mahal sih yang ini. Yang ini kisaran 100 berapa gitu. Tuh, mahal aja masih 100.000. Ini yang paling mahal. Sama ada yang di kantor di koper aku. Aku mau pamer bakat yang lain. Selain nyanyi, aku bisa nail art tahu. Nih, kebetulan banget aku hari ini mau nail art kan hari ini aku ada syuting di MD. Jadi aku mau mempercantik kuku aku mumpung aku juga lagi berhalangan. Jadi masih bisa cantikan gitu. Nah, ini adalah gel untuk bikin kukunya. Jadi biasanya kalau kuku aku lagi pendek, aku pasti pasangin extension kukunya. Tapi kalau aku cetak sendiri, kayak gini cetakannya. Tuh. Jadi disesuaikan sama kuku kita yang mana nih.
yang pas tuh. Nah, ini alat-alat untuk mani pedinya. Oke, yang pertama kita pakein dulu base. Kuku kita harus dipakein dulu base-nya biar awet. Terus kita lasein dulu Ini biar kenapa Kak dikasih alatnya? biar kering. Berapa lama? Paling 50 detik sih, 50 second. Terus dicampur dengan glitter deh kayaknya. Lucu. Tapi mas selain glitter itu untuk aksesorisnya ada apa aja sih Kak? Aksesoris ada banyak. Nih, ini juga glitter. Nah, si hiasan-hiasan ini yang bikin kita kalau ke tukang nail art itu mahal. Oh iya. Karena ini yang mahalnya, iya. Nih ya, kalau kalian mani pedi. Kalau kalian nail artan itu polos aja paling murah tuh sekitar 70-80 itu polos. Iya, ini untuk ini kalau yang kuas-kuas ini buat kita ngehias. Oh, ketika Iya. nanti pas sudah dimasukin Iya. aksesoris itu. Kalau ini buat buang kotoran-kotoran yang ada di kuku tuh, kayak ada pisau-pisaunya gitu kan. Tapi ini nggak tajam kok. Pulpen buat kita kalau mau gambar-gambar itu bisa. Pulpennya khusus ya, bukan pulpen untuk tulis menulis. Kalau nggak diapa-apain lagi juga udah bagus warnanya. Cuman karena hari ini aku tampilnya di TV, jadi harus tang gitu loh warnanya. Nah, yang kayak gini-gini nih yang bikin lama. Motif-motif gitu ya. Iya, karena harus hati-hati. Motif itu sesuai imajinasi atau gimana sih? Iya, kalau aku sesuai imajinasi. Cuman waktu aku di Bandung, kan aku juga buka jasa nail art. Oke. Nah, orang-orang tuh kadang nunjukin dulu, aku pengen kayak gini. Kalau sekiranya aku bisa, aku ya udah ayo. Tapi kalau nggak bisa, yang udah aku tolak. Nah, ini udah jadi, ini tuh udah kering. Step terakhir adalah kita kasih top coat. Jadi top coat itu kita bebas mau yang dope atau mau yang glow. Nih, kalau aku pakai yang Bedanya apa tuh Kak? glow. Kalau glow itu lebih ke ini, gemerlap apa gimana ya? Kinclong. Bling-bling gitu, Enggak, kinclong tuh. glowing gitu. Iya, glowing. Kalau yang dope ya udah jadinya kan matte tuh, lebih ini kan. Nah, ini udah selesai tuh. Gimana? Tuh. Ini tuh termasuk simpel sebenarnya karena nggak yang berliku-liku gitu motifnya tuh. Tapi jangan salpok dengan kuku aku yang buntet. Karena kuku aku memang buntet dan yang ini dua-duanya patah. Nggak tahu berbarengan dia patahnya. Tapi karena aku malas buat extension ya udah nggak apa-apa. Tapi masih cantik tuh. Jadi buat kalian yang mau silakan hubungi nomor yang di bawah ini. Gitu. Sudah. Kalau aku sih awalnya aku kan suka ke salon. Terus coba-coba awalnya aku tuh treatment rambut, terus dapat free gitu, dapat free nail art. Ternyata sebagus itu. Nah, dari situ aku suka dan aku belajar ini tuh otomotif. Otodidak, yes, otodidak. Aku belajar ini tuh otodidak, nggak les, nggak apa. Jadi ya seadanya aja. Jadi kalau ada yang mau di nail art sama aku pun, ya kalau aku sanggup, ayo. Kalau enggak, ya udah aku angkat tangan gitu. Di Bandung juga aku buka, tapi kayak home service gitu. Ada yang ke rumah atau enggak aku yang ke sana. Jadi aku tuh nggak terlalu target ke uangnya, tapi kan aku hobi, jadi ya ayo gitu. Terus aku tuh sebenarnya di rumah buka salonan, karena kalau salon kan besar ya. Kalau aku seadanya aja. Jadi aku buka potong rambut, nail art, eyelash, lash lift, terus sama spa pijat. Jadi aku bisa spa pijat. Kalau spa itu aku belajar, aku les 3 kali, itu baru aku bisa berani mijit orang. Gitu. Aku bisa mijit tahu. Ih, enak banget tau. Oke, customer pertama siapa sih di nail art? Temen aku. Oke, dan temen. responnya seperti apa dan akhirnya Seneng. direkomendasikan? Mereka seneng sampai mereka tuh kasih gambar-gambarnya di story gitu. Nah, dari situ banyak tuh yang nge-DM aku. Kebetulan waktu itu juga temen aku dia selebgram juga. Jadi kayak
langsung dipromosin gitu, jadi ya laku di Bandung gitu. Berlangsung berapa lama sih kak itu apa namanya jasa nail art home service itu? Sudah berapa lama gitu sampai Dari aku kuliah 2022 apa 23 gitu. 2022 kayaknya, 22. 22. Oke, terus gimana nih kak? Sekarang kan lagi sibuk di DMD juga, masih ada kah callingan untuk home service? Masih ada, cuman kalau untuk daerah Jakarta aku nggak berani karena di sini kan banyak yang bagus ya, aku minder. Tapi kalau untuk di Bandung masih ada tuh yang manggil-manggil gitu. Kemarin juga pas aku pulang ke Bandung ada satu dua orang ada yang manggil gitu. Ih, lucu tahu. Buka tarif berapa sih kak biasanya? Kalau polosan itu aku biasanya 70. Kalau polosan 70, tapi kalau misalkan nih kayak motif-motif kayak gini ini bisa sampai 150-an lah. Kalau misalkan nambah lagi hiasan yang lain, ya itu nambah lagi tergantung hiasan apa yang dikasihnya gitu. Dah. Oke, aku udah selesai nih nail artnya dan sekarang aku mau syuting DMD. Nah, kalian tau nggak hari ini tuh Wina ulang tahun. Jadi bukan hari ini sih, kemarin dia ulang tahun. Kebetulan hari ini ada syuting, jadi kita mau kasih surprise kecil-kecilan buat dia. Ayo nanti kita ke DMD ya. Nah, jadi ini aku suka nyetok buat seblak atau enggak bisa kayak cuanki-cuankian gitu. Nih, ini ada siomay kering sama batagor kering tuh. Itu rasanya gimana sih kak kalau tanpa? Gurih, ini rasanya gurih. Ini bisa digadoin juga. Cuman ya keras kalau nggak direbus. Nah, kalau ini ada cuanki kering tuh, cuanki lidah. Ini ada sisanya juga sih tuh. Tuh. Tadinya aku mau masakin buat kalian, tapi aku nggak punya bumbunya, habis. Karena kalau aku beli di luar, aku nggak bisa. Pokoknya aku harus bumbu sendiri gitu. Spesial gitu ya bumbunya. Harus bumbu sendiri. Tapi maaf ya, aku nggak bisa masakin buat kalian karena bumbunya habis. Nah, kalau aku mau pedas, ini ada bubuk cabe tuh. Ada bubuk cabe, terus kalau mau asam-asam dikit ada cukanya. Ada bumbu-bumbu yang lainnya kalau sekiranya kurang bawang atau nggak kurang lada hitam kayak gitu aku ada. Cuman yang nggak ada tuh ya bumbu utamanya itu. Biasanya kalau makan ini di saat kapan kak? Lagi nyantai kah atau gimana? Kalau lagi galau sambil nonton drakor atau gimana? Oh enggak, kalau aku anti galau lah. Apa itu galau? Ya, nah kalau aku makan cuanki atau enggak seblak itu, kalau malam-malam itu pasti aku geradahan cari makanan. Ini solusinya, makanya aku nyetok. Dan ini tuh emang bener-bener makanan cewek, seblak dan cuanki yang pedes-pedes. Ini solusinya, gitu. Apalagi? Itu untuk bumbunya sendiri berarti masakan, maksudnya bikinan mama orang tua gitu ya kak? Enggak sih, aku kadang beli bumbu jadi kayak bawangnya bawang bubuk kayak gitu-gitu. Cuman ya lagi nggak ada aja. Gitu, nggak perlu aku bumbu ulek-ulek. spesialnya gitu kak? Gimana? Ada kan pasti. Harus ada bumbu kaldu, harus ada merica dan bawang putih bubuk. Udah itu udah paling enak. Dan pedesnya itu lada bubuknya itu